Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Halo bro and sis dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang renungan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Perikop ini cukup menarik karena sebelum dari perikop ini Yesus itu diurapi oleh seorang perempuan dengan parfum yang mahal harganya. Nah, setelah perikop ini, itu Yesus mulai masuk ke Taman Getsemani. Jadi perikop ini adalah satu penggalan di mana Yesus makan malam Paskah bersama para murid-muridnya. Di dalam perikop ini juga ada cerita yang sangat spesifik mengenai Yudas. Yudas sangat ditonjolkan di dalam kisah ini. Yudas sebelum Yesus disalibkan, Yudas sebelum makan malam Paskah, Yudas pergi ke imam-imam kepala. Yudas bilang, "Kalau aku mau nyerahin dia, aku dapat apa ya?" Imam-imam kepala dan Yudas akhirnya bertransaksi. "Oke, kalau kamu berhasil, kamu dapat 30 keping perak." Lalu mereka makan malam bersama, Yesus dan para muridnya. Dan satu kejadian yang cukup unik di ayat 23 dan 24. Saat Yesus tuh bilang, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku."
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Mengenai sosok Yudas ini tentu kita semua udah tahu ya. Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Tetapi pengkhianatan itu perlu kita telusuri, sebenarnya apa sih latar belakang Yudas? Kenapa sih Yudas berbuat seperti itu? Latar belakang dari Yudas sebetulnya Yesus itu saat 3 tahun pelayanannya, Yesus tampil sebagai sosok Elia yang luar biasa. Orang lumpuh disembuhkan, buta dicelikkan, orang yang gak bisa ngomong, bisu bisa ngomong. Bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Tentunya buat Yudas adalah wow, ini adalah sosok Elia yang baru. Setelah Tuhan selama beberapa ratus tahun diam aja gitu, maka timbullah sosok Yesus yang merupakan pengharapan bagi bangsa Israel saat itu. Dan gak cuman sebagai Nabi Elia yang baru, Yudas juga berharap bahwa Yesus ini akan menjadi seperti Raja Daud yang baru. Raja Daud yang membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya mereka, yang membuat bangsa Israel makmur, yang membuat bangsa Israel lepas dari segala penjajahan. Yudas berharap bahwa dengan Yesus nanti diserahkan kepada prajurit-prajurit itu, Yesus tuh mau ngelawan. Kalau Yesus ngelawan, Yesus akan tampil sebagai raja bagi bangsa Israel. Yesus membebaskan Israel dari penjajahan Romawi saat itu. Kalau dijajah itu kan gak enak ya, miskin banget, terus segala sesuatunya menurut Romawi gitu ya. Sedangkan mereka punya hukum Taurat sendiri akan Yahudi. Dan mereka sangat ingin menjadi bangsa yang betul-betul bebas dari bangsa Romawi. Dengan pemikiran-pemikirannya Yudas bersama-sama dengan imam kepala itu bertransaksi dengan harapan bahwa Yesus ini akan tampil sebagai raja yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Jadi ibaratnya kalau Yudas itu, kalau ada baskom itu isinya ada batunya. Kalau baskom isinya ada batunya, kalau air dituang itu airnya nggak akan bisa penuh. Misalnya baskomnya kapasitasnya 2 liter gitu ya. Kalau ada batunya maka air yang dituang nggak mungkin bisa penuh 2 liter. Tetapi kalau baskomnya itu kosong, air yang dituang itu mungkin bisa penuh 2 liter. Nah, batu-batu itu adalah latar belakang dari pikirannya Yudas. Yudas punya pikirannya sendiri. Yudas punya ekspektasinya sendiri terhadap Yesus. Tetapi Allah pikirannya lebih besar. Yudas pikirannya kecil, cuman mau Yesus ini sebagai raja dari bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Tetapi Allah punya kehendak yang lebih luas, yaitu membebaskan bangsa Israel. Gak cuma bangsa Israel, tetapi semua bangsa-bangsa di dunia ini dengan satu karya keselamatan yang luar biasa. Nah, bro and sis, dari sini saya merenungkan gitu ya, kenapa sih di perikop ini tuh ada sosok Yudas yang seperti ini. Dan akhirnya juga Yudas menyesal, uang itu juga gak dia ambil, dia balikin gitu ya. Terus Yudas sangat-sangat menyesal dan Yudas lupa gitu akan perayaan Paskah yang sesungguhnya, yaitu keselamatan yang dari Allah. Keselamatan yang Yesus buat, yang seperti kitab Yesaya bilang, saat dia diludahi, dia gak menutupi mukanya. Saat dia dipukul, dia kasih punggungnya. Dan dia kasih pipinya, bahkan orang bisa menjangguti janggutnya gitu ya. Dan itulah arti keselamatan, dan Yesus berbuat itu untuk bro and sis semuanya dan untuk saya juga. Untuk tebus dosa kita semuanya. Jadi dari perikop ini, mungkin renungan saya hari ini untuk kita bisa belajar. Yang pertama itu Yudas, pikiran Yudas. Pikiran Yudas yang Yudas punya kehendak sendiri, Yudas punya keinginan sendiri.
membuat dia juga salah langkah gitu ya. Lalu setelah salah langkah dan Yesus disalibkan, akhirnya Yudas menyesal. Lalu akhirnya Yudas tidak mengerti gitu bahwa Paskah yang sesungguhnya adalah keselamatan yang dari Allah, pengampunan dosa. Kalau saya bilang second chance dari Tuhan. Jadi hari ini kita mau merenungkan bahwa di dalam hidup saya sendiri begitu banyak pikiran dan kehendak saya yang itu maunya saya gitu. Kalau saya boleh sharing, anak saya itu yang paling kecil, itu dia ada autoimun. Namanya trombositopenia. Trombositopenia itu jadi tubuh itu kan menghasilkan darah. Ada yang namanya trombosit. Jadi kalau luka, kita berdarah, yang stopin itu darahnya supaya nggak mengalir terus itu adalah trombosit. Nah, untuk anak perempuan, trombosit normalnya itu minimum 140.000. Tapi kalau anak saya itu normalnya dia, itu tuh cuma 6.000, 7.000. Jadi sangat-sangat di bawah normal gitu ya. Dan efeknya adalah kalau lagi drop, itu dia mimisan suka 2 jam. Kalau sakit, ya kita harus buru-buru ke rumah sakit dan dia harus transfusi darah. Nah, ada satu kali waktu di mana saya tuh rasanya pegang jubahnya Yesus gitu ya, seolah-olah, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau lepasin jubah ini sebelum Tuhan sembuhin anak saya gitu. Perikop Yudas, tentang Yudas ini di Matius bab 26 ini cukup menggelitik di hati saya. Karena belajar dari Yudas bahwa Yudas punya pemikirannya sendiri loh. Yudas punya kehendaknya sendiri loh. Tetapi Tuhan punya kehendak, punya rencana, punya pikiran yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan bangsa-bangsa. Yudas berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja hanya untuk Israel. Tetapi tidak begitu. Tuhan berkehendak untuk memberi keselamatan kepada seluruhnya. Dan akhirnya saya berjuang gitu ya, untuk bisa mendapatkan second chance gitu ya. Saya menyadari betul bahwa makna Paskah ini adalah keselamatan, pertobatan. Saya mau bertobat dari pikiran-pikiran saya, kehendak-kehendak saya. Yang kalau saya mikir, Tuhan saya kekeh banget gitu ya, Tuhan mau sembuhin anak saya tuh kayaknya hati saya tuh kurang ada damai sejahtera gitu. Tetapi saat ini saya lebih mau bertobat dan mau bilang bahwa Tuhan, baskom saya ini batu-batunya saya keluarin deh gitu. Kehendak saya, pikiran saya keluarin. Dan biar Tuhan bisa isi baskom ini secara penuh gitu ya. Biar kehendak Tuhan itu yang terjadi. Biar apa yang dari Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang jadi dalam hidup saya. Dan itu membuat saya lebih tenang dalam menghadapi hari-hari. Dan yang lebihnya lagi, saya bisa lebih melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan beri. Bahwa saat anak saya masuk rumah sakit, ternyata Tuhan kasih dokter yang baik, Tuhan kasih dananya tercukupi, dan yang lain-lain. Saya melihat banyak mukjizat di dalam hidup saya gitu. Dengan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, dengan bertobat, mau ngambil Tuhan itu, mau ambil kesempatan yang kedua, second chance saya sama Tuhan untuk memperbaiki relationship saya sama Tuhan. Kalau Yudas mungkin judulnya Tuhan itu dekat di mata tapi jauh di hati. Tapi saya mau bahwa seperti Petrus, Tuhan itu jauh di mata tapi dekat di hati. Mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Bro and sis, kalau dengan pertobatan saya, dengan second chance yang saya ambil gitu ya, menyadari makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu keselamatan buat saya, pengampunan dosa, dan saya sangat terberkati dengan Paskah ini. Saya juga sangat terberkati dengan perikop ini, belajar dari Yudas, bukan untuk kita menghakimi Yudas, oh Yudas itu salah, bukan, penghakiman ada di tangan Tuhan, tetapi untuk kita belajar mengerti rencana Tuhan, membawa diri kita untuk masuk dalam rencana Tuhan, bukan rencana Tuhan masuk dalam hidup kita, bukan. Menyerahkan diri seutuhnya supaya rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan beri Tuhan, untuk satu perikop yang luar biasa Tuhan di dalam Injil hari ini. Tuhan, kami mau belajar juga, kami mau taruh pikiran-pikiran kami, kehendak-kehendak kami, apa yang menurut kami baik, mungkin menurut Tuhan belum tentu baik. Dan biar rencanamu Bapa, biar kehendakmu Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Kalau memang rencana kami itu nggak selaras dengan rencana Tuhan, biar Tuhan gagalkan rencana kami. Tapi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan harus terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Dan kami juga mau ambil Tuhan second chance Tuhan di dalam masa Paskah ini, di mana Tuhan udah kasih keselamatan buat kami, Tuhan kasih pengampunan dosa buat kami, dan kami mau ambil itu untuk kami bisa berjalan terus bersama Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam namamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.